Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Shadaqallahul 'azim. Segenap pengurus DKM Masjid Al-Muharram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, para bapak dan ibu, saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian yang hadir di kesempatan malam yang istimewa ini, mudah-mudahan setiap amaliyah yang kita laksanakan pada malam hari ini benar-benar mendapatkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semuanya? Baik, saya ingin bertanya, siapa di antara kita yang ingin memiliki anak yang soleh dan solehah? Katakan saya. Ya Allah yang tunjuk tangannya paling semangat, paling antusias. Mudah-mudahan Allah tuntun, Allah bimbing anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Siapa di antara kita yang ingin satu saat nanti dipertemukan dengan pasangan hidup yang soleh dan solehah? Katakan saya. Ya Allah yang tunjuk tangannya paling semangat. Mudah-mudahan dipertemukan dengan pasangan hidup yang soleh dan solehah. Siapa di antara kita yang ingin satu saat nanti diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang kita cintai, dengan orang tua kita, dengan pasangan hidup kita, dengan anak dan cucu kita di surganya Allah? Katakan saya. Allah yang tunjuk tangannya paling semangat, paling antusias, paling tinggi. Mudah-mudahan kelak nanti akan dihubungkan dia dengan anak dan cucu dan sekaligus kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Oleh karena Allah berjanji dalam Al-Quran, dalam surah At-Tur ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin, yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan pertemukan mereka, kami akan perjumpakan mereka, kami akan hubungkan mereka dengan anak cucu mereka kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti anak cucu kita ini akan menjadi penerus sujud-sujud kita. Anak dan cucu kita akan menjadi penerus daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan kelak kita semua akan dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai, termasuk dengan pasangan kita, termasuk dengan orang tua kita, termasuk dengan anak yang dan cucu kita. Kita dipertemukan karena iman, bukan karena harta, bukan karena tahta, bukan karena kata, dan bukan pula karena cinta. Tapi kita semua akan dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai karena iman. Itulah penting mengapa kita perlu menumbuhkan keimanan anak-anak kita sejak dini. Maka salah satu di antara panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman yang membentuk keimanan kita, salah satu di antara ibadah yang Allah bentuk atas orang-orang yang beriman, yakni melaksanakan ibadah puasa. Lalu bagaimana cara mengajarkan anak-anak kita sejak dini nilai-nilai puasa? Maka sejatinya hakikatnya puasa itu bukan mempuasakan lambung kita,
Puasa itu hakikatnya adalah mempuasakan ego kita, mempuasakan kedirian kita, mempuasakan hawa nafsu kita, semata-mata menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting kita perlu menanamkan nilai-nilai puasa sejak dini kepada anak-anak kita. Lalu seperti apa prinsipnya? Prinsipnya jadikan ibadah ini sesuatu yang mudah. Saya ulangi ya. Jadikan setiap ibadah yang dilakukan oleh anak-anak kita menjadi sesuatu yang mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak mengkehendaki kesukaran bagimu. Karena salah satu di antara misi syaitan itu adalah dia ingin menjadikan ibadah menjadi sesuatu yang pragmatis, sesuatu yang menyulitkan manusia untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka prinsipnya mudah. Kalau mudah nanti akan suka. Kalau mudah akan suka. Kalau sudah suka akan rajin. Kalau rajin akan terbiasa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terbiasa, insya Allah akan istiqomah dalam ibadah. Makin mudah, makin suka, makin rajin, makin terbiasa, makin istiqomah. Makin mudah, makin suka, makin rajin, makin terbiasa, maka makin istiqomah. Maka prinsip menanamkan dasar-dasar syariat kepada anak-anak kita, prinsip yang utama adalah ibadah. Di dalam Al-Quran dalam surah Taha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada engkau Muhammad supaya engkau menjadi susah. Maka sejatinya agama itu mudah, syariat itu mudah. Maka ketika kita menanamkan nilai-nilai ibadah kepada anak-anak kita di level permulaan awal kehidupan mereka, di fase tamyiz mereka antara umur 7 sampai dengan umur 10 tahun, maka jadikan aktivitas ibadah menjadi sesuatu yang kalau misalkan anak-anak kita puasa nggak bisa full 1 hari, nggak apa-apa, setengah. Nanti besok diupayakan bisa 3/4 hari, sampai anak kita seiring dengan waktu terbiasa melaksanakan ibadah puasa. Kalau pada awalnya misalkan anak-anak kita melaksanakan ibadah sholat dengan cara mencontoh, dengan cara meniru orang tuanya. Biasanya kalau meniru mencontoh itu bagi anak-anak usia antara 3 sampai dengan 7 tahun. Karena di usia 3 sampai dengan 7 tahun anak-anak hanya bisa merekam memori atau peristiwa-peristiwa yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Dan umumnya pada usia 3 sampai dengan 7 tahun anak lebih banyak meniru dari kedua orang tuanya. Tapi ketika anak berusia 7 tahun, 8 tahun, dibiasakan anak-anak kita menjalankan ibadah pokok syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di usia 7 tahun diberikan pengetahuan tentang bagaimana tata caranya, bagaimana kaifiatnya, hal-hal apa saja yang membatalkan, hal-hal apa saja yang mengurangi ibadah dan lain sebagainya. Kalau masuk umur 10 tahun, maka masuk yang disebut dengan fase penggembelengan. Kalau umur 10 tahun anak kita tidak juga mau sholat tanpa alasan yang syar'i, tanpa ada alasan yang jelas, maka orang tua meski membuat aturan yang tegas berkaitan dengan upaya anak-anak kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu
kuat. Hadirin mukarramin rahimakumullah, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah. Setidak-tidaknya ada 3 nilai ibadah puasa yang kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita. Yang pertama, ibadah puasa ini melatih anak-anak kita agar memiliki integritas, memiliki kejujuran. Karena integritas ini menjadi barang mahal di era saat ini. Kejujuran ini menjadi sesuatu yang sangat bernilai di era saat ini. Kenapa demikian? Karena ibadah puasa ini